wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meninda Darwis dengan NPM 022724110226 dari kelas 3B Akuntansi. Nah, di sini saya membuat tugas video kedua mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini judulnya yaitu Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu tantangan dan peluangnya. Nah, sahabat ekonomi syariah, selamat datang di sesi yang sangat menarik ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Selama beberapa menit ke depan kita akan menjelajahi berbagai hal, mulai dari dasar-dasar filosofis hingga peluang digital yang ada. Jadi siapkan diri kita untuk perjalanan yang bermanfaat ini. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu fondasi filosofis, riba, dan keadilan ekonomi, di mana kita tidak hanya membahas bank, kita akan menggali sistem nilai yang dibawa Islam. Tujuan akhirnya adalah kemaslahatan universal atau falah dan keadilan distributif. Nah, seimbang antara dunia dan akhirat ini adalah prinsip yang sangat mendalam yang bisa jadi panduan kita dalam setiap transaksi keuangan. Kemudian masuk pada A, yaitu 3 larangan fundamental dan implikasi sosial ekonominya. Pertama, kita masuk pada riba atau bunga, di mana riba ini sebenarnya adalah ketidakadilan. Kenapa? Karena dia menciptakan hasil tanpa usaha, di mana pihak yang meminjam pasti untung, sementara yang meminjam harus menanggung risiko. Ini jelas bikin ketimpangan kan? Bayangkan jika Anda meminjam uang, tetapi Anda tidak tahu berapa bunga yang akan dikenakan. Anda hanya fokus bekerja keras untuk membayar utang, sementara bank mendapatkan keuntungan tanpa harus berisiko. Bank syariah di sini menolak logika ini dan menggantinya dengan imbal hasil yang bergantung pada kinerja Anda atau kinerja nyata. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk sukses, di mana kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang. Kemudian kita masuk pada 2, yaitu garar atau ketidakjelasan. Nah, garar itu dilarang supaya transaksi kita jelas. Tidak ada yang disembunyikan, setiap transaksi harus jelas objeknya, harganya, dan waktunya. Ini penting banget karena keputusan yang diambil dengan informasi yang jelas akan mendatangkan kepercayaan di kalangan masyarakat. Siapa yang mau berbisnis dengan ketidakpastian kan? Misalnya dalam jual beli rumah, semua pihak harus tahu harga dan spesifikasi rumah tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, kemudian masuk pada ketiga, yaitu masyir atau spekulasi perjudian. Masyir ini dilarang karena bisa merusak alokasi sumber daya. Kekayaan harus dihasilkan dari hal yang nyata, bukan spekulasi. Dimana bayangkan jika Anda berinvestasi di sesuatu yang tidak jelas dan akhirnya kehilangan uang Anda. Di sini bank syariah wajib fokus pada sektor real, membiayai usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan begitu kita bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, investasi di sektor pertanian yang menghasilkan pangan adalah pilihan yang lebih baik daripada spekulasi di pasar yang tidak jelas. Nah, kemudian masuk pada B, pilar inti, yaitu risk sharing dan asset backing, di mana pertama kita membahas risk sharing, yaitu bagi risiko. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Bank berfungsi sebagai mitra sejati, bukan hanya pemberi utang. Ini yang bikin sistem syariah lebih tahan krisis. Nah, mari kita lihat contoh nyata dalam kehidupan. Contohnya dalam proyek pembangunan rumah, jika ada kerugian, baik bank maupun pengembang akan menanggungnya bersama. Ini membuat semua pihak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kemudian ada nomor kedua, yaitu asset backing atau dukungan aset real, di mana setiap transaksi finansial harus didukung oleh aset fisik yang nyata. Ini mencegah terjadinya gelembung spekulatif yang tidak ada dasarnya. Bayangkan dunia keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ketika setiap transaksi punya dasar yang kuat, kita bisa membangun ekosistem keuangan yang lebih kokoh. Misalnya, ketika bank memberikan pinjaman untuk membeli mobil, mereka harus memiliki mobil tersebut sebagai jaminan. Kemudian masuk pada C, yaitu sejarah dan konsolidasi di Indonesia.
Nah, di Indonesia, sejak Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1992, perkembangan terus didorong oleh undang-undang. Momen penting adalah merger BSI pada tahun 2021 yang menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia. Konsolidasi ini memungkinkan efisiensi operasional dan daya saing yang lebih baik di pasar global. Kita bisa lihat bagaimana konsolidasi ini menciptakan peluang baru dan tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, dengan ukuran yang lebih besar, bank syariah bisa lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah. Kemudian masuk pada bagian 2, yaitu struktur, regulator, kepatuhan dan ekosistem. Dan ekosistem terpadu, di mana pertama kita masuk pada bagian di segmen A, yaitu trinitas pengawasan dan penegakan hukum. Pertama ada OJK dan BI. Nah, OJK dan BI berperan penting dalam pengawasan operasional bank. Mereka menjaga agar semuanya berjalan sesuai rencana tanpa pengawasan yang ketat. Nah, kemungkinan penyimpanan dari prinsip-prinsip syariah akan meningkat. Kita harus menghargai peran pengawasan ini karena dapat melindungi nasabah dari praktik yang tidak etis. Kemudian yang kedua ada DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional. DSN sendiri adalah otoritas tertinggi fatwa. Mereka tidak hanya mengeluarkan fatwa, tetapi juga melakukan peninjauan ulang produk secara berkala. Ini penting untuk memastikan produk keuangan tetap memenuhi prinsip syariah. Dengan dukungan DSN, kita bisa yakin bahwa sistem kita tetap terjaga. Misalnya ketika ada produk baru yang diluncurkan, DSN akan mengevaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Kemudian masuk pada ketiga, yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah, di mana di setiap bank ada tim ahli syariah yang wajib independen. Mereka mengaudit kepatuhan di tingkat operasional. Peran mereka sangat penting untuk menjaga integritas bank syariah. Kita harus ingat keberadaan DPS adalah bentuk komitmen kita terhadap prinsip syariah. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan antara bank dan nasabah untuk menjelaskan produk dan layanan mereka. Kemudian kita masuk pada keempat, yaitu penegakan hukum syariah. Di Indonesia memiliki jalur hukum unik, yaitu sengketa bisnis syariah diselesaikan di pengadilan agama. Ini memberi jaminan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi. Dengan adanya jalur hukum ini, kita bisa merasa lebih tenang. Kita juga menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki sistem hukum yang mendukung. Kemudian masuk pada bagian B, yaitu ekosistem terintegrasi. Menciptakan value chain bank syariah adalah simpul utama dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Kita masuk pada poin pertama, yaitu 1, sektor mikro. Nah, hubungan dengan BMT yang memiliki fungsi ganda sangat penting. Ini membantu pengembangan ekonomi lokal. Dengan dukungan yang tepat, kita dapat memperkuat sektor mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, BMT bisa memberikan pembiayaan untuk usaha kecil yang tidak terjangkau oleh bank besar. Kemudian ada poin 2, pasar modal, yaitu penerbitan sukuk menjadi sumber pembiayaan proyek yang infrastruktur nasionalnya. Ini langkah strategis untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Mari kita diskusikan bagaimana sukuk dapat menjadi alat efektif dalam menarik investasi yang lebih besar untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian poin yang ketiga itu sektor sosial atau ZISWAF. Nah, bank berperan sebagai nazir wakaf uang produktif, dananya diinvestasikan untuk tujuan sosial. Kita perlu memahami pentingnya kontribusi sosial dalam keuangan syariah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu sesama. Dengan memanfaatkan dan wakaf secara produktif, kita menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Kemudian
masuk pada bagian ketiga, itu mekanisme akad, analisis risiko, dan studi kasus mendalam. Nah, kita akan bedah detail teknis setiap akad. Fokus kita pada sesi ini yaitu pada bagian bank syariah, mengelola risiko dan prospektif perbankan. Pertama yaitu pembiayaan jual beli atau trade deposit, murabaha, dan risiko kredit. Poin pertama yaitu 1, murabaha atau jual beli dengan margin. Prosesnya sangat sederhana. Bank membeli aset lalu menjualnya ke nasabah dengan harga tetap. Tapi ada risiko yang harus diperhatikan. Kemudian bank menanggung risiko kredit jika nasabah gagal bayar. Untuk mengatasi ini, bank menggunakan jaminan aset. Keunggulan lain yaitu cicilan nasabah murabaha tidak akan naik meskipun suku bunga BI naik. Ini bikin nasabah merasa lebih tenang dan yakin. Kemudian ada poin 2 yaitu poin kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamil atau IMBT atau sewa beli. Nah, di sini bank menyewakan aset kepada nasabah dan di akhir masa sewa aset dijual atau dihibahkan, namun bank juga harus menanggung risiko kepemilikan. Nah, kita harus memahami bahwa risiko ini bisa mempengaruhi profitabilitas bank. Nah, mari kita bahas bagaimana bank dapat mengelola risiko ini dengan lebih baik. Misalnya dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset yang disewakan. Kemudian kita masuk pada B yaitu pembiayaan bagi hasil atau profit and loss sharing atau analisis risiko tinggi. Ada beberapa poin. Kita masuk pada poin pertama yaitu poin 1, musyarakah atau kongsi modal. Di sini bank dan nasabah menanam modal bersama, keuntungan dibagi sesuai nisbah, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Risiko bisnis murni membuat bank sangat ketat dalam menganalisis kelayakan proyek. Kita perlu menekankan pentingnya analisis yang mendalam untuk keberhasilan proyek. Dengan evaluasi yang tepat, bank dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Kemudian kita masuk pada poin kedua yaitu studi kasus BSI, di mana meskipun mudarabaha atau musyarakah ideal secara filosofis, porsinya dalam portofolio bank syariah seringkali kecil karena risiko yang lebih tinggi. Nah, mari kita lihat bagaimana BSI mengelola risiko ini dalam praktiknya. Seperti dengan melakukan monitoring yang intensif terhadap proyek yang dibiayai. Kemudian kita masuk pada poin ketiga yaitu mudharabah atau kerjasama keahlian. Nah, di sini bank 100% modal, pengusaha 100% keahlian. Kerugian finansial ditanggung 100% oleh bank, namun risiko kerugian modal dan moral hazard harus diwaspadai. Kita perlu membahas bagaimana mitigasi risiko ini dapat dilakukan dan mengapa penting untuk menjaga kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan komunikasi yang baik dan transparansi, bank dapat mengurangi risiko moral hazard. Kemudian kita masuk pada poin keempat yaitu tantangan struktural dan kontroversi kepatuhan. Nah, di sini perbankan syariah menghadapi tantangan yang menguji komitmen terhadap prinsip dasarnya. Nah, kita masuk pada A yaitu hambatan regulasi dan perpajakan. Pertama ada beberapa poin dibagi lagi. Pertama ada 1, pajak ganda, yaitu isu murabaha yang dikenakan pajak 2 kali masih menjadi masalah. Ini bikin produk syariah lebih mahal. Kita harus mencari solusi agar produk syariah lebih kompetitif. Nah, mari kita bicarakan berbagai pendekatan yang bisa diambil untuk menanggulangi isu ini, termasuk advokasi kepada pemerintah untuk perubahan regulasi. Kemudian ada poin kedua yaitu ketidakseragaman fatwa global. Nah, perbedaan fatwa antar negara menghambat integrasi pasar syariah global. Kita perlu bersatu untuk menciptakan standar global yang jelas. Mari kita bayangkan dampak positif dari harmonisasi fatwa ini terhadap pertumbuhan industri. Dengan adanya keseragaman, kita dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik di antara negara-negara. Kemudian kita masuk pada B, kritik kepatuhan atau syubhat. Bank syariah harus terus berjuang melawan kritik bahwa praktik mereka terlalu menyerupai bank konvensional.
Kemudian ini terbagi beberapa poin, yaitu poin pertama, denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan harus sepenuhnya dialokasikan untuk dana sosial. Di mana kita perlu menegaskan bahwa ini penting untuk menjaga keadilan. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial. Mari kita bagaimana bank dapat menerapkan kebijakan ini secara efektif sehingga nasabah tidak merasa terbebani. Kemudian ada poin kedua, yaitu transparansi nisbah, di mana perhitungan bagi hasil harus transparan. Kita harus mendorong bank untuk menggunakan metode yang jelas dan adil. Dengan begitu, kepercayaan nasabah terhadap bank akan semakin kuat. Kita juga perlu menjelaskan kepada nasabah bagaimana hasil investasi mereka dihitung dan dibagi. Kemudian kita masuk pada bagian 5, yaitu peluang revolusional digitalisasi, fintech, dan visi global. Nah, teknologi adalah kunci untuk mengatasi masalah biaya operasional dan jangkauan. Terbagi lagi dalam beberapa poin, yaitu poin pertama, fintech syariah atau P2P lending. Nah, platform P2P syariah adalah implementasi ideal dari musyarakah atau mudharabah digital mereka menghubungkan investor dengan UMKM secara langsung. Mari kita eksplorasi bagaimana fintech syariah bisa mengubah cara kita berinvestasi dan meminjam, serta meningkatkan inklusi keuangan dengan platform ini. Banyak orang yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan bank, kini bisa mendapatkan pembiayaan. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu Blackcoin dan smart contract. Nah, teknologi ini relevan untuk mencatat akad secara digital. Ini adalah solusi untuk mengatasi garar dan meningkatkan kepercayaan publik. Mari kita diskusikan bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi, serta mengurangi risiko penipuan. Kemudian masuk poin ketiga, yaitu investasi berkelanjutan atau ESG. Nah, syariah selaras dengan prinsip ESG. Ini adalah peluang Indonesia untuk memimpin pembiayaan proyek ramah lingkungan secara etis. Mari kita lihat contoh-contoh nyata di mana investasi syariah telah berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah yang dibiayai oleh bank syariah. Kemudian kita masuk pada poin keempat, yaitu wakaf produktif digital, di mana digitalisasi memungkinkan pengumpulan dana wakaf uang produktif secara efisien. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sektor sosial. Ini adalah langkah penting menuju pemberdayaan masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang positif. Dengan wakaf yang produktif, kita bisa membantu banyak orang dengan cara yang lebih terencana dan berkelanjutan. Kemudian kita langsung masuk pada kesimpulan, yaitu peran nyata dan harapan masa depan, di mana perbankan syariah di Indonesia adalah sistem yang solid dan visioner, membawa stabilitas dan keadilan. Kunci untuk meraih potensi besar ini terletak pada 3 pilar, yaitu pertama, peningkatan literasi umat secara masif, di mana kita perlu mendidik masyarakat tentang keuangan syariah lewat berbagai program edukasi, atau kita dorong semua elemen masyarakat untuk memahami pentingnya keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa mengadakan seminar atau workshop untuk menjelaskan manfaat dan prinsip-prinsipnya. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu investasi besar pada digitalisasi. Nah, ini akan memperkuat posisi kita di pasar global. Mari kita lihat bagaimana investasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kita juga harus bersiap menghadapi perubahan yang cepat dan dalam industri ini.
Kemudian poin ketiga yaitu penegakan kepatuhan syariah yang tegas. Ini penting untuk menjaga integritas industri. Kita harus berkomitmen untuk memastikan semua produk dan layanan memenuhi standar syariah. Mari kita pastikan bahwa bank syariah selalu berada di garis depan dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kemudian kita masuk pada visi masa depan. Di Indonesia harus menjadi pusat keuangan syariah global. Peran kita sebagai masyarakat adalah memastikan prinsip risk-sharing diterapkan secara konsisten. Mari kita semua berkontribusi dalam mewujudkan visi ini dengan cara yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada peran nyata yaitu jadikan keuangan syariah bukan sekedar pilihan tetapi solusi utama untuk ekonomi yang adil berkelanjutan. Dukunglah ekosistem syariah melalui setiap keputusan finansial Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah kita menuju keuangan yang lebih baik adalah langkah menuju kemaslahatan bersama. Dengan berpartisipasi aktif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkeadilan bagi generasi mendatang. Baik, itu saja penyampaian materi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.